Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'd. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ashabihi al Fatihah. Ila ikhwani minal amni wal awliya wa jami'il ulama wa bil khusus ila Syekh Qadir Jilani wa bil khusus ila muallif hadzal kitab Imam Muhammad Suyuti rahimahullah taala. Al-Fatihah. Tsumma alaina tsumma alaman fi hadzal majlis. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma ajazu lan ing dalam semangsane apes sapa kufar andalika saking mengkono-mengkono gawe sak surat. Qala maka dawuh sapa Allah taala, fa illam taf'alu wa lam taf'alu. Al-ayah. Fa illam taf'alu mongko lamun ora gawe sapa sira kabeh ma ing barang tukira kang wis den sebut apa ma aja zikum krana apese sira kabeh. Wala taf'alu lan ora bakal iso agawe sapa sira kabeh dalika ing mengkono-mengkono Al-Qur'an abadan ing dalam selawasi lidzuhuri ijazihi krana pertelone olehe ngapesake Al-Qur'an. Utawi fa illam taf'alu wa lam taf'alu iku i'tiradun dadi jumlah mu'taridah. Fattaku mongko wedya sira kabeh bil imani kelawan iman billahi ing Allah. Wa anna lan sak temene Al-Qur'an iku laisa ora ana apa Al-Qur'an iku min kalamil basyari setengah saking kalame menungso. Wedya sira kabeh anara ing neraka allati kang ukuduha utawi urup-urupe nar iku anasu menungso al-kufaru pira-pira wong kafir. Wal hijaratu lan pira-pira watu ka asnamihim kaya pira-pira berhalane kufar. Minha setengah saking hijarah yakni kersakake sapa Allah anaha sak temene nar iku mufridatul hararati banget panase. Tutap qadu kang den urupake apa nar bima kelawan barang tukira kang wis den tutur apa mah. La kanari dunya ora kaya geni ing dalem donya. Tutap qadu kang den urupake apa narud dunya bil khatabi kelawan kayu garing. Wa nahwi lan sepadane khatab. Widat den cawesake apa nar huyi aden cawesake apa nar lil kafirina maring pira-pira wong kafir kabeh. Yu'adzibuna tegese den siksa sapa kafirin biha ing dalam nar utawi oidat lil kafirin iku jumlatun musta'nifatin jumlah kang dadi kawitan au halun utawa dadi hal lazimatun kang tetep. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ayat ke-24 di mana ayat yang ke-23 kemarin itu orang-orang kafir Quraisy ditantang untuk membuat Al-Qur'an, dan hanya ditantang untuk membuat satu surat yang terdiri dari 3 ayat. Di sini jawabannya ialah ya nggak bisa.
ketika orang kufar Quraisy, orang Quraisy Mekah itu akhirnya tidak bisa membuat tantangan itu, tidak bisa membuat Al-Quran yang hanya sebatas 3 ayat saja, seperti halnya surat Al-Kautsar, surat Al-Asr, itu kan paling sedikit 3 ayat. Akhirnya nggak bisa, turunlah ayat ini yang ke-24, ya nggak akan bisa. Intinya itu fa'il lam taf'alu walam taf'alu, sampai kapanpun orang kufar Mekah, orang Quraisy yang masih belum beriman itu tidak akan bisa membuat Al-Quran. Karena apa? Karena laisa min kalamil basyar. Al-Quran itu bukan diciptakan oleh manusia. Termasuk tuduhan mereka bahwa selama ini atau selama itu ya, yang dulu itu adalah Al-Quran itu buatan dari Nabi Muhammad. Ya enggak. Buktinya orang Quraisy yang sama-sama memakai bahasa Arab seperti halnya Nabi Muhammad itu enggak bisa. Bahkan sebagian kecil ya, pemuka-pemuka kaum Quraisy itu kan bisa baca tulis. Ya, pemimpin-pemimpinnya kan bisa baca tulis. Itu ya nggak bisa. Nah, di sini dijelaskan walam taf'alu itu merupakan jumlah mu'taridah, jumlah yang disisipkan yang tujuannya untuk menjelaskan ataupun untuk memperindah suatu kalam. Jadi ada jumlah mu'taridah di sini, walam taf'alu disisipkan di antara fa'il lam taf'alu dan fattaku. Nah, gitu ya. Nah di sini juga akhirnya Allah memerintah. Jadi awak kafir Quraisy juga diberikan kesempatan fatakun naro. Jadi diberi kesempatan untuk ya udah beriman aja sama Allah Subhanahu wa taala. Beriman aja apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Karena toh mereka nggak bisa membuat Al-Quran seperti yang dituduhkan oleh mereka sendiri. Nah gitu kan. Artinya Allah memberikan kesempatan bagaimanapun mereka semua adalah hamba Allah yang diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesempatan hidup. Ya diberi kesempatan. Fatakun naro. Jadi disuruh untuk bertakwa kepada Allah dan disuruh untuk takut bahwasanya akan hadirnya neraka. Alati wukuduha anasu. Dijelaskan alati wukuduhan nasu, bahwasanya api dari api neraka itu bahan bakarnya itu adalah manusia. Manusia bagaimana? Ditafsirkan manusia yang tidak mau beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga hijarah, bahan bakarnya itu manusia yang tidak mau beriman dan berhala-berhala kufar. Jadi penyembah dan yang menyembahnya itu adalah bahan bakar dari api neraka. Gitu ya. Nah, di sini ditafsirkan bahwasanya kenapa bahan bakarnya itu anas dan juga wal hijarah. Itu Allah mengharapkan, dijelaskan dalam tafsir ya, Allah mengharapkan bahwasanya ya karena bahan bakar tersebut bisa menghasilkan panas yang luar biasa. Berbeda dengan bahan bakar api di dunia. Kalau di dunia itu kan bahan bakarnya itu kan hatab wa nahwihi, kayu bakar dan material-material yang senyawa atau sejenis dengan kayu bakar. Kalau zaman sekarang ada briket, batu bara, ya kan, arang. Kalau zaman dulu ya bersama, tapi kan kemajuan teknologi berbeda-beda, tapi yang dihasilkan adalah panas. Bahkan jenis-jenis api itu kan banyak, ada yang warnanya merah, ada yang warnanya orange, kemudian meningkat ke biru, kemudian meningkat lagi ke putih, dan ternyata api yang paling panas itu adalah api yang berwarna hitam ternyata, yang paling panas. Nah itu ya jenis-jenis api. Neraka itu ya kalau banget panasnya ya kemungkinan ya hitam, tapi ya wallahu a'lam bishawab bisa juga warna-warna yang lain. Itu kan hanya penggambaran level api yang paling panas seperti apa.
Nah, kalau mufridatul hararah dari manusia dan juga berhala-berhala itu yang dijadikan bahan bakar. Nah, kalau api dunia kan berbeda. Adalah juga nanti ada minyak bumi, itu minyak bumi kan nanti kan golongannya kan beda-beda, ada yang minyak tanah, kemudian atasnya itu ada premium, pertalite, pertamax, itu kan juga berbeda-beda. Nah, itu juga. Bismillahirrahmanirrahim. Uiddat den cawesake apa nar. Jadi neraka itu diperuntukkan untuk orang-orang yang kafir. Nah, itu kabar gembiranya. Jadi bukan diperuntukkan oleh orang-orang yang beriman. Oleh karena itu, kalau melihat ayat di sini, ya kita harus gembira. Tapi gini juga, kita juga harus berwaspada bagaimanapun. Ya, kita nggak tahu tentang masa depan kita. Oleh karena itu kita selalu berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Nah, gitu ya. Agar kita selalu beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau orang muslim apalagi nanti yang bertobat itu ya pasti ya tempatnya itu ya bukan di neraka. Tapi bagi yang berdosa ya Allah bersoab nanti ya ahkamul hakiminnya itu kan ya Allah Subhanahu wa taala. Yang paling adil juga Allah Subhanahu wa taala pemberi penghukuman. Nah, Uiddat lil kafirin ini adalah menurut tafsir Jalalain adalah jumlah musta'nifah, yaitu jumlah atau kalimat yang dijadikan awal sebuah kalimat. Itu ya sebuah kalam, Uiddat lil kafirin. Itu yang dijadikan sebuah permulaan atau juga bisa dijadikan hal. Jadi kalau hal Uiddat halidin cawesake apa nar lil kafirina maring pira-pira wong kafir. Jadi setelah menjelaskan bagaimana panasnya neraka atau bahan bakarnya neraka itu manusia dan juga batu, ditafsirkan manusia yang kafir dan juga sesembahannya yaitu berhala, itu neraka itu juga diperuntukkan gitu ya. Jadi menjadi hal yang lazimah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa basyiril ladzina amanu wa basyir lan aweh bebungao sira jeneng Nabi akhbir tegese aweh khabar sira alladzina ing wong akeh amanu kang iman sapa alladzina sadaku tegese benerake sapa alladzina amanu billahi ing Allah Subhanahu wa taala wa amilu lan amal padha amal sapa alladzina as-solihati ing pira-pira amal kang bagus minal furu dibayane pira-pira amal fardu wan nawafili lan pira-pira amal sunnah. Minal furu dibayane pira-pira amal fardu wan nawafil lan pira-pira amal sunnah. Anna ai bi anna lahum kelawan sak temene iku tetep kedue alladzina amanu jannatin ana pira-pira kebonan. Jannatin ana pira-pira kebonan utawa surga. Hadaika tegese pira-pira kebon atau taman data syajarin kang duweni wit-witan wa masakin lan pira-pira omah tajri kang mili ning tahtiha ing dalem ngesor-ngesore jannat ay tahta asjariha tegese ing dalem ngesor-ngesore pira-pira wit-witane jannat wa kusuriha lan pira-pira omah panggunge utawa istanane jannat mili apa al-anharu pira-pira bengawan ail miyahu tegese pira-pira mak utawa banyu fiha ing dalem jannat wan naharu utawi maknane nahar utawa kali iku al maudhi'u panggonan alladzi kang yajri kang mili fihi ing dalem alladzi apa al ma'u banyu li ana ma akrana sak temene banyu iku yan haruhu ngeduk apa mak ayafkiruhu tegese ngeduk apa mak ing maudhi wa isnadul jari utawi pak sandarane mili ilahi maring nahar iku majazun majas. Nah, kemudian Nabi Muhammad diperintah oleh Allah untuk memberikan kabar gembira pada orang-orang beriman. Orang-orang beriman itu ditafsirkan di sini yang membenarkan terhadap ketauhidan adanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi
Ya ketika ayat turun apa yang diucapkan Nabi Muhammad itu ya dibenarkan oleh orang-orang yang beriman. Jadi membenarkan sodaku. Tidak hanya beriman saja, tapi orang-orang beriman itu juga di ayat sini dan juga di ayat-ayat lain dalam Al-Quran wa amilus sholihat. Jadi bukti keimanannya itu melalui tindakannya yang berupa berbuat hal-hal atau amal-amal yang baik. Baik itu berupa amal-amal yang sifatnya wajib atau fardu ataupun yang sunnah. Amal-amal wajib itu ya semestinya kalau ibadah itu ya seperti sholat 5 waktu, nah, gitu. Ya, nawafil itu ya bisa dicontohkan oleh Nabi Muhammad. Jadi anna awal minal furudi wan nawafil. Nah, bi analahum jannatin, dan orang-orang yang beriman itu juga diperuntukkan surga. Jadi kabar gembiranya adalah mereka masuk surga. Jadi alladzina amanu itu masuk surga. Nah, surga di sini dijelaskan bahwasanya berupa taman yang mempunyai pohon, yang mempunyai rumah-rumah yang baik, rumah-rumah istana gitu ya. Jadi seperti di dunia ya, kalau rumah-rumah istana bagus seperti apa, di depannya ada taman, berbagai macam bunga ditata rapi, ada air mancurnya, kira-kira gitu. Tapi itu kan dunia. Kalau di akhirat ya pasti lebih indah daripada dunia. Pasti itu lebih indah daripada dunia. Disebutkan juga tajri min tahtihal anhar. Jadi di bawah pepohonan dan juga istana itu ada air. Ada tempat yang terdapat banyak air. Kira-kira kalau ditafsirkan di sini tuh sebutnya itu kayak sumber. Alladzi yajri fi alma bi anal ma'a yanaru. Jadi isnadul jari ilaihi majas. Jadi sebetulnya mengalirnya itu kalau ditafsir sini tuh seperti majas. Jadi kalau yang disebutkan di tafsir jalan di sini adalah tempat yang terdapat air. Ya alladzi yajri juga mengalir, cuma di tempat itu, di maudhi itu gitu kan. Di maudhi itu, di tempat itu. Jadi seperti sumber ya, ada sumber airnya gitu. Ya, kalau dikatakan air surga itu ada yang susu, ada yang madu, ada yang air biasa, nanti ada yang khamr, yang wallahu a'lam bishawab, yang tidak memabukkan tentunya ya. Tapi di sini adalah Al-Quran ingin memberikan informasi ide manusia tentang bagaimana keindahan di dunia ini yang diperkirakan oleh orang secara universal, bahwasanya surga atau tempat yang baik itu yang seperti ini. Taman, berbagai macam pepohonan, tentunya pepohonan yang dipilihkan untuk taman, yang bunga, yang pohon yang bagus, yang produktif, menghasilkan buah-buahan, misalnya kalau di dunia seperti itu. Dan rumahnya itu ya rumah yang bagus, seperti istana dan lain-lain. Ya, itu kan digambarkan dalam Al-Quran. Ya, memang dijanjikan oleh Allah untuk menggambarkan keindahan apa yang dipikirkan oleh manusia, termasuk adanya air. Air, karena air adalah sumber kehidupan ya, bukan air, apalagi minumannya itu macam-macam di surga gitu ya. Jadi ayafkhiruhu wa isnadul jari ilaihi majazun. Jadi sandaran makna untuk mengalirnya air itu kalau di sini majaz. Tapi walaupun apapun juga, entah itu mengalir ataupun bersumber kayak mata air itu, ya tetap indah, tetap indah. Jadi yang dimaksud di bawah surga itu mengalir air itu kalau ditafsir ini ada di bawah berbagai macam pepohonan dan juga istana di surga itu mengalir air itu.
Bismillahirrahmanirrahim. Kullama ruziku minha. Kullama ruziku dalam nalikane den paringi rezeki sapa alladzina amanu. Minha saking jannah. Utaimu tegese den paringi panganan sapa alladzina amanu. Mintil kal jannati saking mengkono-mengkono pira-pira kebonan to surga. Min samaratin bayane wowoan rizqan krana dadi rezeki. Qalu mongko ngucap sapa alladzina amanu hadza utawi ikilah rezeki kang hadir iku alladzi rezeki ai mislu ma tegese padane barang ruzikna kang den paringi sapa kita mengko belu ing dalem sadurunge hadza ai qablahu tegese ing dalem sadurunge ma fil jannati ing dalem surga litasyabuhi krana oleh fi mariha krana oleh nyerupani buah-buahane jannah biqorinatin kawan qorinah wa utulan den paringi sapa alladzina bihi kelawan rezeki aiji utegese den tekani sapa alladzina amanu bi rezeki kelawan rezeki mutasyabihan hale nyerupani yusbihu nyerupani apa ba'du sebagiane rezeki ba'dun ing sebagian kang meneh apane launan warnane wa yakhtalifu lan pitu-pitu apa ba'at apane ta'aman rasane walahum lan iku tetep keduwe alladzina amanu fiha ing dalam jannat azwajun utawi pira-pira bojo wadon minal khurri bayane widodari wa ghairi halan liyane khur mutahharatun kang den sucikake minal haidi saking haid wa kulli qadarin lan saben-saben barang kang reget wa hum utawi alladzina amanu fiha ing dalam jannah iku khaliduna pira-pira kang langgeng iku khaliduna langgeng kabeh makisuna manggon kabeh abadan ing dalam selawase la yafnuna ora bisa sirna sapa alladzina amanu wala yakhrujuna lan ora bisa metu sapa alladzina amanu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi penghuni surga itu diberikan rezeki, makanan, itu juga diberikan makanan. Jadi seperti halnya di dunia diberikan makanan, diberikan penghidupan, tapi ya walaupun ya kalau dijelaskan ya ini khalidun, kekal abadi, tapi tetap hidupnya kayak di dunia gitu. Diberikan bagaimana tata cara hidup di dunia, makan minum ya sama. Kalau makan minumnya itu di dunia adalah untuk melangsungkan kehidupan, kalau makan minumnya di surga diperkirakan ya untuk menjadi kesenangan. Bagaimana makan banyak tidak menumbuhkan penyakit seperti kolesterol dan lain-lain, hipertensi dan lain-lain. Ya karena makanan surga itu makanan yang thayyibah. Jadi bagus. Jadi berbeda. Nah, ini dijelaskan. Makanannya itu seperti halnya buah-buahan. Diberikan rezeki pada orang-orang beriman. Kemudian ketika orang-orang beriman yang masuk surga itu diberikan makanan berupa buah-buahan, misalnya di sini di ayat 25 di sini ya. Itu mereka akan mengatakan bahwasanya rezeki ini adalah seperti halnya makanan yang diberikan ketika mereka berada di dunia. Kok sama? Kenapa mereka mengucapkan itu? Karena litasyabuhi thimariha biqorinah. Jadi secara wujud itu buah-buahan yang di surga itu seperti buah-buahan di dunia. Tapi launan, tapi apa? Wa yakhtalifu ta'aman. Tapi rasanya itu berbeda dengan buah-buahan di dunia. Lebih lezat lagi. Walaupun warnanya, bentuknya itu hampir sama, tapi rasanya berbeda. Ya karena bisa diketahui buah-buah di dunia itu kan banyak yang masak, ya kan? Atau banyak yang bentuknya baik, ternyata ketika dimakan nggak selezat seperti apa yang dibayangkan. Kemudian ada lagi buah-buah yang diproses karena adanya misalnya pupuk kimia,
Jadi berbahaya. Kalau di surga ya rasanya ya memang bagus, manfaatnya ataupun tidak memberikan kemudaratan. Nah, seperti itu ya. Jadi dijelaskan perbedaannya buah di surga dan juga buah di dunia di kawasan ini. Walau fiha azwajun. Penduduk surga juga diberikan bidadari mutahharatun yang dibersihkan dari haid dan juga kotoran-kotoran. Nggak ada yang namanya daging, apalagi kotoran telinga, kotoran mata, ingus ya ada lagi. Jadi memang dibersihkan. Kemudian mereka hidup di surga itu abadi ya, bakitsuna abadan la yafruna wala yakhrujuna. Jadi tidak bisa rusak dan selamanya. Tapi seperti ini ya, kekalnya penduduk surga, orang-orang beriman ya, karena dijanjikan oleh Allah dan juga dibuat oleh Allah mereka itu kekal. Tapi kekalnya Allah beda karena mukhalafatul lil hawadits. Kekalnya Allah itu melekat dalam diri Allah sendiri, tidak bisa disifati dengan kekalnya makhluk ya seperti halnya penduduk surga. Jadi tetap berbeda ya, kekalnya itu berbeda. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan ke ayat surat Al-Baqarah ayat 26 insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.